Pengadilan negeri ini juga memiliki program memberikan pelayanan bantuan hukum, cuman hitungannya dari ngambilnya biasa dari eksternal, dari pihak luar itu juga anggapannya disebutnya OBH, organisasi bantuan hukum. Nah, di sini LBH Pradimal Raya itu adalah organisasi advokat yang telah terakreditasi oleh Menkumham, di mana memiliki akreditasi yang sudah memenuhi standar untuk memberikan pelayanan hukum. Oleh karena itu, karena memiliki akreditasi dan sesuai dengan apa yang diamanatkan yang dibutuhkan oleh pengadilan negeri Malang membuka biasanya setiap tahunnya Mas ya, setiap tahunnya itu membuka namanya lelang. Lelang itu untuk bekerja sama untuk mengelola pos bantuan hukum di pengadilan negeri Malang. Jadi tidak menutup kemungkinan bantuan hukum itu bisa dari organisasi yang dari mana aja. Yang jelas dia harus tetap terakreditasi, minimal harus terakreditasi. Kalau berbicara tentang penanganan perkara, jadi begini, kalau dalam aturannya tuh untuk perkara pidana khususnya ya, perkara pidana itu adalah orang yang diberi orang atau setiap orang yang diancam di atas hukuman 5 tahun wajib diberikan bantuan hukum. Apabila orang tersebut tidak mampu, orang tersebut wajib disediakan oleh negara, pengacara negara. Dalam artian disediakan oleh pengadilan negeri. Nah, oleh karena itulah tadi saya jelaskan, misalnya Pengadilan Negeri Malang ini bekerja sama. Jadi setiap ada perkara yang masuk dan ancamannya di atas 5 tahun dan juga orang tersebut tidak mampu, itu wajib ditunjuk penasihat hukumnya. Nah, karena sudah bekerja sama, itulah ditunjuk LBH Pradimal Raya untuk mendampingi. Nah, biasanya perkara-perkara yang paling sering untuk didampingi penasihat hukum itu untuk perkara pidana seperti narkotika, karena narkotika itu ancamannya 5 tahun. Sama ada beberapa perkara tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu apa? Tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun, tapi dia di luar dari KUHP. Kayak ibaratnya narkotika itu maksudnya pitsus. Ada juga ibaratnya pembunuhan itu tidak pidana biasa, dia diatur dalam KUHP, cuman ancamannya pasti di atas 5 tahun ya kan. Jadi ancaman di atas 5 tahun, di atas 5 tahun dan juga tergolong tidak mampu. Kalau masalah perdata di sini juga melayani, tapi sifatnya bukan penunjukan seperti kasus pidana. Kalau pidana tadi kan setiap sebelum pembacaan dakwaan ditanyakan dulu nih, memang prosedurnya apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau berjalan sendiri. Misalnya, saya tidak didampingi penasihat hukum, hakim akan berkata karena terdakwa diancam di atas 5 tahun hukumannya, jadi wajib didampingi penasihat hukum. Nah, ini yang saya jelaskan. Nah, kalau perdata berbeda. Kalau perdata, pemohon datang ke sini mengajukan permohonan. Nah, untuk permohonan itu macam-macam, ada sifatnya volunteer, ada yang sifatnya gugatan. Nah, kalau volunteer itu perkara yang tidak ada sengketa. Dalam artian permohonan, tadi sama baca ya, permohonannya itu apa? Misalnya ada perbaikan nama dalam akta kelahiran khususnya. Akta kelahiran misalnya terjadi kesalahan nama, tanggal, tahun lahir, itu harus yang dalam akta kelahiran harus diajukan permohonan. Ada permohonan persamaan nama, ada permohonan pengangkatan anak dan macam-macam. Yang jelas perkara itu tidak ada sengketanya. Nah, kalau terkait tentang perkara yang ada sengketa dalam artian gugatan, itu prosedur berbeda. Prosedurnya harus memiliki surat keterangan tidak mampu, karena dari pos bantuan hukum ini ada kriteria perdata yang bisa didampingi secara gratis. Dalam artian dia harus mengajukan permohonan. Kita tidak bisa menerima semua yang ingin mengajukan perkara perdata bisa didampingi, nggak bisa, karena harus ada syarat-syarat utama yang harus ada, namanya SKTM. SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu itu apa? Surat keterangan yang dikeluarkan kalau memang warga atau masyarakat itu tidak mampu. Setelah itu bisa juga digantikan dengan surat kalau nggak salah surat dari yang Indonesia, pokoknya dia tidak mampu lah, intinya menyatakan itu.